Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Indah dari PAIE. Ingin mempresentasikan atau memaparkan proposal saya dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring dengan menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom mata pelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19, studi kasus SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon. Baik, langsung saja saya akan memaparkan isi dari proposal saya. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana tahun 2020 akan menjadi tahun yang sulit bagi kita semua, dan hingga saat ini Indonesia ini masih dilanda pandemi COVID-19. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yaitu dengan melakukan larangan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Keputusan pemerintah untuk meliburkan para peserta didik dan mengharuskan proses belajar mengajar itu menjadi di rumah dengan menerapkan kebijakan work from home atau WFH. Nah, dengan ini, guru sebagai pendidik dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya suatu sistem yang mendukung jalannya pembelajaran, yaitu dengan cara online atau daring. Dalam kasus pandemi COVID-19 ini, keberhasilan guru dalam pembelajaran daring ini terletak pada kemampuan inovatif mereka dalam mendesain dan menyusun materi, metode pembelajaran, dan aplikasi berdasarkan materinya tentunya. Kemudian, meskipun aktivitas pembelajaran ini secara daring, para peserta didik tetap berharap menghasilkan capaian pembelajarannya itu secara berkualitas tentunya. Maka di samping itu, para orang tua di rumah diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak sekolah agar tetap mendampingi anak dengan berupaya menjadi role model dalam pendampingan belajar, baik secara edukator, mentor, konselor, maupun sebagai partner belajar anak. Kemudian, berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan tentunya. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online yaitu Google Classroom, Google Form, WhatsApp Group, dan media lainnya. Sarana-sarana tersebut merupakan sarana yang dipilih untuk pembelajaran daring yang dilakukan di SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon. Kemudian, dengan ini dikarenakan sistem dan menuntut siswa untuk bisa berinteraksi dengan internet, seperti mengakses informasi yang luas, kemudian memunculkan keaktifan siswa yang disebabkan tantangan, serta ketersediaan materi untuk pembelajaran. Namun yang menjadi persoalan tuh, bagaimanakah sebenarnya penerapan pembelajaran daring di SMK Islamic Center ini? Kemudian apakah pembelajaran daring yang dilakukan ini telah sesuai dengan yang diharapkan? Selanjutnya yaitu di rumusan masalah ada wilayah kajian, di mana wilayah kajian penelitian ini adalah media pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama itu bagaimanakah penerapan pembelajaran daring dengan menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom dalam mata pelajaran PAI di SMK Islamic Center. Kemudian yang kedua, bagaimanakah efektivitas pembelajaran daring pada pelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi di SMK Islamic Center. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan metode daring ini. Kemudian tujuan penelitiannya yang pasti yang pertama itu mengetahui penerapan pembelajaran daring dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Islamic Center, kemudian mengetahui efektivitas pembelajaran daring pada pelajaran PAI pada masa pandemi di SMK Islamic Center, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan metode daring. Kemudian, adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritisnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang e-learning atau online sebagai media pembelajaran yang sesuai pastinya, ya inovatif, efektif, dan sangat bermanfaat khususnya untuk topik pendidikan agama Islam ini. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yang pertama itu semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ke depannya untuk penelitian terkait. Kemudian memberikan masukan yang efektif dan efisien tentang penggunaan media daring kepada guru mata pelajaran PAI di SMK Islamic Center. Kemudian menambah wawasan bagi peserta didik untuk dapat memanfaatkan media daring ini dalam pembelajaran PAI di SMK Islamic Center. Selanjutnya yaitu bab 2 ada pembahasan di bagian A ini kerangka pemikiran atau teori, yaitu tentang e-learning atau daring. Istilah e-learning ini dapat pula didefinisikan sebagai sebuah bentuk berbagai informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Horton dalam bukunya E-Learning Tools and Technologies, di mana menyebutkan bahwa e-learning adalah segala pemanfaatan atau penggunaan teknologi internet dan web untuk menciptakan pengalaman belajar. E-learning ini dapat dilihat sebagai metode inovatif yang dapat digunakan sebagai desain yang baik, berpusat pada pengguna, lingkungan pembelajaran yang interaktif, dan dapat menghadirkan kenyamanan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Walaupun demikian, pemanfaatan learning ini juga tidak lepas dari berbagai kekurangan.
yaitu salah satunya adanya kekurangan interaksi antara guru dan siswa, bahkan antara siswa dengan siswanya itu sendiri. Kemudian kurangnya interaksi akan memperlambat pembentukan nilai dalam proses pembelajaran dan kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek komersial, dan proses belajar mengajar itu cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran. Olson mendefinisikan media itu sebagai teknologi yang menyajikan, merekam, membagikan, dan mendistribusikan simbol dan informasi terstruktur melalui rangsangan sensorik tertentu. Galney juga mengemukakan bahwa media pendidikan ini berbagai macam unsur dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang belajar siswa. Dan Briggs meyakini bahwa media pembelajaran ini merupakan sarana untuk memberikan stimulasi kepada peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada efektivitas pembelajaran. Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana suatu rencana itu dapat dicapai. Dan menurut Afifatur Rohmawati, efektivitas pembelajaran itu merupakan salah satu kriteria mutu pendidikan dan biasanya itu diukur dari pencapaian tujuannya. Bisa juga diartikan sebagai ketepatan dalam menangani situasi dan sering disebut sebagai doing the right things. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Octavian dan Aldia juga menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran online ini sangat efektif dalam mewujudkan komponen dasar pembelajaran, yaitu memiliki interaktivitas, adaptabilitas, wacana, dan refleksi yang baik bila dipadukan dengan lingkungan belajar. Sehingga dapat menjadi pembelajaran online yang terintegrasi dengan lingkungan atau mewujudkan ekosistem pembelajaran digital dapat menimbulkan perasaan positif dengan menyesuaikan dengan gaya belajar, fleksibilitas, dan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, teori mengenai pendidikan agama Islam. Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan sadar pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju pembentukan kepribadian utama. Menurut Zuhairi, pendidikan agama itu berarti upaya sistematis dan pragmatis untuk membantu siswa hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dari beberapa definisi tadi yang sudah disampaikan bahwa pendidikan agama Islam adalah berusaha membimbing dan mengubah perilaku pribadi sesuai dengan ajaran Islam dalam proses pendidikan di semua aspek kehidupan manusia, yaitu intelek, psikiatri, keyakinan, kemauan, emosi, dan panca indera untuk mencapai pertumbuhan kepribadian. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Menurut Abu Ahmadi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dari proses suatu pembelajaran. Yang pertama ada faktor siswa, di mana siswa ini merupakan suatu subjek belajar. Nah, semangat belajar anak-anak kan bergantung pada bagaimana perasaan mereka pada saat itu. Oleh karena itu, guru harus selalu memperhatikan perasaan anak untuk meningkatkan semangat belajarnya. Kemudian ada faktor guru. Nah, guru di sini orang yang berinteraksi dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Guru yang baik itu guru yang cakap. Maksudnya di mana menurut Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen tahun 2005 disebutkan bahwa kemampuan guru itu meliputi kemampuan mengajar, kepribadian, sosial, dan kemampuan profesional yang diperoleh dari pendidikan profesional. Kualitas guru yang menguasai keempat kemampuan tersebut termasuk profesional. Kemudian yang ketiga ada faktor dari lingkungan sekolah. Nah, di sini sekolah harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, termasuk memiliki fasilitas yang baik agar siswa itu betah di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh interaksi dari metodenya sendiri. Dalam setiap proses pembelajaran di suatu sekolah, setidaknya terdapat 4 komponen utama, yaitu siswa, guru, ruang kelas, dan kelompok siswa. Nah, dalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta interaksi antar siswa, atau komunikasi dua arah dan multi arah, akan menimbulkan perubahan perilaku siswa dalam hal kreativitas, rasa, dan niat. Karena jika guru menggunakan metode pengajaran yang benar dalam pengelolaan proses pengajaran, maka peluang memperoleh hasil belajar siswa yang sesuai dengan harapan itu akan semakin besar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkahnya, pertama tahap pra-penelitian. Ini memilih tempat penelitian, dan tempat penelitian saya ini di SMK Islamic Center, Kabupaten Cirebon. Kemudian melakukan observasi ke tempat penelitian, mengurus perizinan, dan menyiapkan perlengkapan yang akan dipakai ketika penelitian. Kemudian untuk tahap penelitiannya yaitu memasuki tempat penelitian dengan melakukan persiapan diri pastinya. Kemudian ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau studi kasus, di mana peneliti akan bekerja
bekerja dengan sebuah analisis yang sesuai dengan fakta di lapangan. Atas dasar penggunaannya dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan fakta, gejala, dan peristiwa suatu pembelajaran yang terjadi di tempat kejadian. Kemudian ada tahap analisis data. Nah, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini alatnya itu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini ada beberapa penulis mengungkapkan bahwa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama yaitu dari Arif Rahman Badruddin, Muhammad Hidayat Ginanjar, dan Wartono, dari Stay Al-Hidayah Bogor, yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Daring Selama Pandemi COVID-19 pada Jenjang Sekolah Dasar di Bogor, menyimpulkan bahwa kepala sekolah dan guru ini sudah mahir dalam memahami dan menerapkan sistem online, namun tetap perlu meningkatkan kualitas dan kemampuannya saat mengembangkan metode pengajaran agar lebih beragam, agar tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Adapun model pembelajaran yang diterapkan oleh guru biasanya ini berbentuk penugasan. Nah, hal ini dapat dianggap bahwa peserta didik yang mengikuti pembelajaran dari ini dianggap kurang aktif dan kurang kreatif. Beberapa kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran online yaitu keterbatasan fasilitas atau media online, kemudian kuota yang terbatas, dan masih ada yang kurang paham dengan teknologi pembelajaran atau cara mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua yaitu dari Alan Rizwana Hardianto, Anwar Sa'dullah, Yorita Febris Manda, dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, dengan judul Problematika Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Era Digital di Kota Batu, menyimpulkan bahwa apabila dilihat berdasarkan hasil penelitian tentang problematika proses pembelajaran PAI ini pada era digital di Kota Batu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa guru PAI di sana sangat pandai menggunakan teknologi digital untuk proses pembelajaran dan terbiasa menggunakan aplikasi atau menggunakan internet sebagai penunjang pembelajaran online seperti Zoom, Google Classroom, atau media lainnya, sehingga sangat efektif dan efisien. Kemudian permasalahan yang dihadapi para pengajar di sana yaitu sebagian masyarakat masih kurang mahir dalam penggunaan teknologi digital ini dan masih adanya akses internet yang belum merata di seluruh Nusantara, sehingga belum mencapai hasil yang baik. Nah, pembelajaran yang efektif dan penyuluhannya tidak valid atau pelatihan khusus dari penyelenggara pendidikan kepada pendidik tentang penggunaan teknologi digital dan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dari Uon Alma, M. Ilyas Tohari, dan Yorita Febris Manda juga dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, dengan judul Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran PAI di Tengah Masa Pandemi COVID-19 berbasis social distancing di SMKN 5 Malang, menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti selama pandemi ini, pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI di sana digunakan pembelajaran berbasis web, Google Classroom, Edmodo, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini terlihat bahwa teknologi tersebut boleh diakses dan sangat bermanfaat untuk membantu menangani kegiatan belajar mengajar secara online pada saat pandemi, karena memiliki banyak fitur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan fungsionalitas lengkap. Adapun hambatannya secara fisik yaitu banyak yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, khususnya sesuai dengan secara non fisiknya, yaitu masih banyak guru yang belum begitu menguasai dalam mengoperasikan teknologi dan hambatan-hambatan lainnya. Menurut teori-teori yang ada dan beberapa sudut pandang guru, jika melihat hasil belajar dari klasifikasi Bloom, seharusnya ini dapat menyadari aspek kognitif, yaitu dari pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Namun ini hanya mencapai pada pemahaman dan mengetahui saja. Kemudian dari aspek afektifnya, yaitu seharusnya bisa mencapai menerima, merespon, menghargai, dan mengorganisasikan. Namun hanya mencapai di menerima saja. Sedangkan aspek psikomotoriknya itu seharusnya bisa mencapai meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Namun ini hanya mencapai pada meniru saja. Ini merupakan beberapa referensi yang saya kutip, baik dari buku maupun jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai proposal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum